Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Winda Dwi Hudana. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang jurnal dan proceeding. Untuk materi jurnal dan proceeding ini, kita akan membahas kupas secara mendalam agar kalian nanti bisa benar-benar paham dan dapat membedakan jurnal dan proceeding itu sendiri. Oke, kita lanjut. Definisi dari jurnal dan proceeding nanti akan dibahas pada pertemuan kali ini. Selain itu ada sistematika jurnal, ada teknik menulis jurnal dan proceeding. Oke, yang pertama kita bahas definisi jurnal dan tujuan jurnal untuk apa sih sebenarnya. Nah, kalian sebelumnya pasti pernah atau bahkan mungkin sering melihat ya jurnal-jurnal. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah jurnal penelitian. Nah, nanti jurnal-jurnal penelitian ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir yang akan menulis skripsi. Yang pertama kita bahas dulu definisi jurnal. Jurnal merupakan karya tulis ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh institusi. Nah, jurnal biasanya diterbitkan oleh sebuah institusi atau universitas atau mungkin lembaga lain. Nah, itu diterbitkan secara berkala ya. Ada yang 1 tahun sekali, ada pun yang 1 tahun 2 kali, dan ada juga yang 1 tahun 3 kali. Nah, itu setiap tahun itu pasti ada institusi yang selalu menerbitkan jurnal. Selanjutnya ada tujuan penulisan jurnal sebenarnya untuk apa? Nah, tujuan dari penulisan jurnal itu untuk mengembangkan keilmuan melalui penelitian yang melalui terbitan secara berkala. Ya, jadi jurnal itu dibuat itu untuk mengembangkan keilmuan ya, agar keilmuan itu tidak hanya seperti itu saja, tapi pasti akan terus berkembang dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari pasti terus berkembang. Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan untuk proceeding, proceeding sebenarnya secara sistematika itu hampir mirip dengan jurnal. Akan tetapi, proceeding itu diterbitkan ya dalam forum-forum tertentu, misalnya dalam seminar. Nah, itu biasanya ada beberapa peserta yang diwajibkan atau disarankan membuat sebuah karya ilmiah. Nah, itu disebut dengan proceeding. Nah, tujuan dari proceeding itu juga untuk mempublikasikan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh peneliti atau oleh peserta seminar. Nah, kita lanjut pada sistematika jurnal dan proceeding. Nah, dari sistematikanya biasanya di bagian paling atas itu ada judul dan identitas penulis. Ya, ada judul penelitiannya apa, kemudian identitas dari nama, email, dan institusi. Kemudian ada abstrak. Selanjutnya ada pendahuluan, ada metode penelitian, ada hasil penelitian dan pembahasan, ada simpulan dan saran, ada daftar pustaka. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari judul dan identitas penulis. Nah, yang pertama,
Judul kita buat sesuai dengan isi dari penelitian yang kalian lakukan. Harus sesuai dan harus lengkap, ya. Selanjutnya, identitas penulis. Nah, di sini juga harus ada identitasnya agar tahu jurnal ini punya siapa, siapa yang membuat, ya. Oke, kita lanjut pada bagian selanjutnya ada abstrak. Nah, di dalam abstrak itu ada tujuan, ada metode penelitian, dan ada hasil penelitian. Nah, 3 komponen ini harus ada di dalam abstrak, ya. Nah, di dalam abstrak juga ini berisi antara 200 sampai 250 kata. Selain ada 3 komponen tersebut, ada juga yang terakhir kata kunci. Kata kunci ini untuk mewakili judul penelitian yang kalian lakukan. Untuk menyusun kata kunci itu maksimal 5 kata. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian selanjutnya ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan yang akan kita tulis itu ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini berisi mengenai penjelasan permasalahan yang akan kalian lakukan untuk penelitian. Nah, biasanya dalam latar belakang masalah ini kalian cantumkan juga data-data lapangan yang kalian temukan. Selain itu, kalian juga cantumkan alasan mengapa kalian melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya di dalam pendahuluan itu kalian boleh cantumkan kajian teori, ya. Kalian wajib menambahkan teori karena teori tersebut ini akan mendukung penelitian kalian agar penelitian kalian itu tetap pada atau sesuai dengan kaidah keilmuan, ya. Jadi tidak melenceng, ya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, dalam tujuan penelitian kalian ungkapkan untuk apa kalian melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya kalian cantumkan juga penelitian relevan. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah penelitian tersebut merupakan penelitian yang pemula atau penelitian yang perdana baru pertama atau penelitian yang sudah diteliti sebelumnya kemudian kalian mengembangkan kembali. Oke, kita lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan metode penelitian. Di dalam ini kalian harus tulis jenis penelitian yang kalian lakukan, apakah kualitatif atau kuantitatif. Kemudian gunakan metode apa yang akan kalian gunakan. Kemudian cantumkan juga data dan sumber data. Data itu adalah objek yang akan kalian teliti dan sumber data merupakan asal dari data. Selanjutnya pada teknik pengumpulan data, di sini peneliti harus mengungkapkan ketika kalian akan melakukan penelitian, teknik apa yang kalian gunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, instrumen di sini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menganalisis, ya, atau melakukan percobaan dalam penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini digunakan untuk menganalisis data yang akan kalian jabarkan di bab 4. Oke, kita lanjut hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di dalam hasil penelitian,
Ketika kalian sudah mendapatkan data, kalian cantumkan hasil penelitian tersebut, data-data tersebut kalian paparkan di dalam hasil penelitian. Selanjutnya, dari data tersebut kalian bahas dengan cara menganalisis ya. Kemudian kalian tuliskan di dalam pembahasan. Nah, di dalam analisis tersebut kalian juga bisa mencantumkan hasil temuan apa atau solusi apa yang bisa kalian tawarkan. Oke, selanjutnya ada simpulan dan saran. Simpulan ini berisi mengenai rangkuman singkat hasil penelitian yang sudah kalian lakukan di jurnal tersebut. Selanjutnya untuk saran, kalian cantumkan pendapat atau masukan kalian untuk kesempurnaan karya ilmiah atau penelitian yang kalian lakukan. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini penting karena berisi tentang referensi yang digunakan dalam penelitian. Kemudian daftar pustaka ini merupakan referensi yang dapat berupa buku, jurnal atau website dan sebagainya. Selain itu, referensi ya yang digunakan itu agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi jurnal kalian atau penelitian kalian itu dapat dipertanggungjawabkan, tidak asal saja meneliti. Oke, referensi digunakan untuk mendukung penelitian. Selanjutnya, referensi yang digunakan harus sesuai dengan bidang keilmuan. Jadi misalnya kalian mengambil penelitian tentang bahasa, kalian gunakan referensi berkaitan dengan bahasa. Apabila kalian akan meneliti bidang ekonomi, kalian ambil referensi dalam bidang ekonomi. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat belajar dan semoga sukses. Untuk hari ini cukup sampai di sini saja materinya. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.